Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti Vanasuri dengan NIM 2004-2042 dari mata kuliah pengembangan organisasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Igi Permana, STMT, dan Ibu Intan Slipilia, SSTMSI. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan mengenai materi intervensi teknikal, di mana ini merupakan presentasi untuk memenuhi tugas pertama 10 mata kuliah pengembangan organisasi. Nah, intervensi teknikal ini merupakan dijelaskan oleh Arif 2011 bahwasanya intervensi ini merupakan serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih yang melakukan tugas secara langsung ataupun tidak langsung dengan mengenai sasaran tugas yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Intervensi teknikal ini juga diartikan sebagai perluasan pekerjaan secara vertikal, di mana intervensi ini dilakukan dalam rangka melakukan perubahan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai, penggunaan sarana kerja dan teknologi untuk mendukung tugas dan pekerjaan organisasi. Penerapan teknik ini berupa penggabungan tugas agar melaksanakan yang pertama yaitu penggabungan tugas agar pelaksanaannya yang tadinya terbagi-bagi menyatu di tangan seseorang. Di mana penciptaan satuan kerja yang sifatnya alamiah, yang berarti bahwa aneka ragam pekerjaan terwujud menjadi sesuatu yang dapat diidentifikasi serta merupakan sesuatu yang bermakna. Kedua adalah penciptaan hubungan kerja dengan kliennya. Dengan membuka saluran umpan balik akan memungkinkan seorang karyawan mengetahui bagaimana pendapat orang lain tentang kinerjanya. Di mana dalam pengembangan pekerjaan secara vertikal, berangkatnya dari pandangan bahwa karyawan adalah orang yang sudah matang dan dewasa baik dalam arti keterampilan, pengetahuan, sikap maupun motivasi mereka pada umumnya akan lebih bergairah bekerja apabila mereka diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan tugasnya. Ketiga, ada peningkatan mutu hidup karyawan, di mana dalam proses organisasi bersikap tanggap terhadap kebutuhan pegawainya melalui pengembangan mekanisme, tentunya yang memungkinkan mereka terlibat penuh dalam pengambilan keputusan mengenai hidup mereka di tempat kerja. Pengakuan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan timbul dari konsep pemberdayaan manusia di tempat mereka bekerja, tidak lagi mutlak dipandang sebagai cari nafkah, sehingga sikap mandiri dan tidak tergantung pada orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis intervensi bersifat teknikal. Pertama yaitu intervensi teknostruktural, merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan melalui kombinasi perubahan teknologi dan struktur organisasi. Kedua yaitu intervensi proses, yang merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan melalui perubahan proses kerja yang terkait langsung dengan aspek manusia baik secara individu, kelompok, organisasi maupun keseluruhannya. Dengan contoh yaitu sistem bantuan konsultan maupun bimbingan langsung. Lalu ada intervensi strategis, yang merupakan pendekatan yang dilakukan melalui perubahan strategis dalam menghadapi perubahan lingkungan dan persaingan melalui berbagai upaya seperti akuisisi, kolaborasi, serta transformasi organisasi. Yang kedua itu yang terakhir yaitu intervensi manajemen sumber daya manusia. Intervensi ini merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan melalui perubahan sistem manajemen kinerja dan pengembangan karir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.